Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video yang akan kita tonton bagaimana pernyataan para ulama-ulama, para ustadz saudaraku menyatakan bahwa telah terjadi pemurtatan satu desa, satu keluarga, bahkan boleh dikatakan mulai dari Sabang sampai Merauke banyak orang bangga murtad. Nah itu saudaraku. Jadi ini bukan dinyatakan oleh orang Kristen, bukan penelitian orang Kristen, tetapi dinyatakan oleh para ulama-ulama dan para ustadz-ustadz yang dikagumi, yang dihormati umat Islam. Jadi kita tonton videonya bersama sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Quran, sahabat A3 sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Brastagi, Tanah Karo ya. Dan pada pagi hari ini tidak biasa saya ditemani, namun pada pagi hari ini kita bersama dua ikhwah kita. Ini sebelah kanan saya ada Ustadz JP Susato Ginting ya. Sebelah kiri saya Ustadz Rudianto ya. Nah alhamdulillah sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan saudara kita, yakni umat Islam di Tanah Karo. Bukankah kita sering mendengar selama ini ada rumor ya, ada cerita-cerita tentang ada saudara kita yang murtad dari Islam ya, pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan. Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah Ustaz ya. Nah, yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, saya ingin menelisik lebih jauh, benarkah ada di Tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Mungkin bisa ceritakan Ustaz. Benar Ustaz, dulu waktu masih kecil saya Ustaz, masih SD, SMP, SMA gitu Ustaz ya kan, ada suatu kampung itu namanya sekarang dulu Keling, sekarang Desa Merdeka Ustaz. Dulu kami kecil itu Ustaz, mungkin karena masjid kami masih surau, jadi kami dulu kesitulah kami belajar gitu Ustaz, belajar agamanya ke situ dulu Ustaz. Tapi setelah kami membangun masjid, kami udah ada masjid tetap ya kan Ustaz, kami udah nggak ke situ lagi Ustaz. Jadi ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Salah satunya Pak Tor ekonomi. Terus satu lagi karena dia menikah Ustaz, menikah itu lain agama, dan agama itu kebetulan dia suaminya itu lebih ekonomi, lebih apa Ustaz gitu kan, lebih mapan. Jadi diajaknya lah dia ke agama dia itu Ustaz. Dia mau gitu Ustaz. Mungkin salah satunya mungkin imannya kurang kuat, akidahnya mungkin Ustaz. Itulah mungkin Ustaz. Jadi itulah nanti Ustaz, kalau bisa kami ini Ustaz, mohonlah Ustaz, kayak Ustaz kan udah ada, mungkin ada lebih ilmu dari kami gitu Ustaz. Kami ingin ada bimbingan gitu Ustaz, supaya kami di Tanah Karo ini Islamnya lebih kuat gitu loh Ustaz. Kira-kira Ustaz. Nah, alhamdulillah sahabat, tadi sudah diceritakan sama Ustaz apa tadi? JP Susanto ya. Bagaimana ada saudara kita memang yang dulu pernah belajar sama dengan ustadznya ya, tapi ternyata dia pindah kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka menikah karena suaminya memang lebih kaya, lalu dia diajak, lalu dia mau hijrah. Astagfirullah. Baik, mungkin Ustaz ada yang mau diceritakan dari Ustaz apa? Ustaz Rudi ya. Baik sahabat sekalian, kita dengarkan, ternyata bukan hanya satu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit menceritakan pengalaman ya Ustaz. Kita di Brastagi ada membuat suatu komunitas. Saya sebut aja namanya saya. Insyaallah namanya Sahabat Sedekah gitu. Jadi kita mempunyai program itu, salah satunya yaitu pembinaan desa Ustaz. Jadi ada satu desa yang bernama Sibertang, itu menjadi target binaan desa kita untuk sekarang ini. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan Ustaz. Dulu ceritanya di sana itu mereka bahkan masjidnya itu dibangun oleh Buya Hamka Ustaz. Jadi ketika dibangun masjid, tapi pembinaan di sana tidak ada gitu Ustaz. Jadi yang dulunya masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, sekarang itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi mohon doanya juga Ustaz, semoga kami tetap istiqomah untuk membina desa Sibertang itu, dan juga kami butuh support lah Ustaz, maupun support dari material ataupun moral Ustaz. Karena begini Ustaz, jarak
jarak Brastagi ke Sibertang itu ada sekitar 45 menit Ustaz, gitu kan. Jadi kita kemarin itu di sini yang menjadi kendala itu transportasi gitu. Karena sebagian kita itu tidak mempunyai mobil lah Ustaz. Jadi harapan kami dan mungkin juga harapan para dai di sini itu adalah paling tidak transport dakwah Ustaz. Mobil transport dakwah di sini gitu. Jadi itu juga yang ingin kita bicarakan di dai-dai sini Ustaz. Jadi mohon doanya agar kami tetap istiqomah lah untuk membina desa. Mungkin itu ajalah pengalaman yang saat ini kita alami. Alhamdulillah sahabat sekalian, tadi sudah dengar ya, Ustadz berdua ini sudah ceritakan bahwasanya ternyata di Brastagi itu memang benar adanya saudara kita yang murtad dari agama Islam ya. Kira-kira Ustadz itu banyak nggak mereka yang murtad itu? Banyak. Berapa banyak kira-kira? Kalau di sana mungkin 50%. Masya Allah. Karena dulu apa Ustaz? Kalau awal dulu yang masih kecil kan gitu. Ada Ustaz dulu di situ Ustaz. Iya. Iya, banyak Ustaz yang membina lagi Ustaz. Mm-mm. Jadi Ustaz itu sudah meninggal. Belakang ini sudah tidak ada lagi gitu Ustaz. Masya Allah. Salahnya gitu Ustaz. 50% ya di satu kampung tadi. Di satu kampung itu 50%. Ada masjidnya di situ. Ada Ustaz. Ada masjidnya. Itu murtad orang itu tahun kapan? Ada yang tahun 90-an. 90-an ya. Ada yang 2000. Dia enggak apa gitu, enggak bersama. Kalau tahun sekarang ini masih ada nggak yang murtad? Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Ya, karena pernikahan. Banyakan itu Ustaz. Hmm. Pernikahan lain agama. Oh gitu ya. Yang perempuan Islam, lalu yang laki-laki ini? Laki-laki ini Kristen. Oh. Makanya itu juga. La haula wala Sekarang quwwata ini illa billah. kita pun umat Islam. Sahabat sekalian, betapa menyedihkan ya. Kita ini umat mayoritas di negeri ini ya. 230 juta rakyat Indonesia itu adalah umat Islam. Tapi mengapa masih ada yang bisa dimurtadkan oleh mereka orang-orang kufar? Sungguh ini menjadi pelajaran dan menjadi satu hal yang harus kita sikapi bersama, yakni mereka orang-orang yang murtad dari agama kita. Mereka pergi karena mungkin kurangnya perhatian kita kepada mereka. Mungkin ke depan ini untuk menjaga mereka tetap berada dalam agama kita, kita bisa bahu-membahu untuk memperhatikan mereka. Memang benar ketika kita datang berdakwah ke suatu daerah, lalu di sana mereka jauh dari pendidikan, biasanya yang mereka utamakan itu adalah apa yang di bawah. Mungkin ke depan ketika kita berdakwah ke suatu daerah mungkin seperti minoritas ya Ustaz ya, mungkin kita bisa membawa buah tangan, bukan hendak menyogok, tapi memang menunjukkan bahwasanya kita itu mencintai mereka. Bukankah Rasulullah mengatakan memberi itu adalah menimbulkan kecintaan, memberikan hadiah itu menimbulkan simpatik, kasih sayang di antara kita. Oleh sebab itu mungkin saudara-saudara kaum muslimin, sahabat sekalian yang mungkin mendengarkan kami bisa nanti mengelurkan harta ya, mengelurkan apa yang bisa dibantu, atau langsung jumpain kita. Mungkin kita bisa sama-sama bergerak, yakni menuju ke tempat-tempat yang tadi Ustaz ya. Mungkin bisa saja bisa dibantu. Kita sama-sama datang ke sana, kita adakan sebuah taklim atau pengajian, tapi kita juga di sana bisa menjamu mereka ya. Artinya kita datang bukan hanya hendak memberikan mungkin ketika kita datang hanya memberikan ceramah, mungkin mereka berpikir kalau kita itu hanya untuk apa namanya? Mengapa? Mengguru ya atau mengapa ya? Jadi kita datang bukan hanya untuk ceramah, tapi kita tunjukkan bahwasanya kita juga adalah rahmatan lil alamin, yakni berbagi dengan mereka. Mungkin ada lagi Ustaz mau disampaikan tentang muslim di pedalaman kita ini di Brastagi? Ada mungkin masih masalah yang mungkin masih mau disampaikan? Ada? Mungkin sedikit Ustaz. Kalau untuk dakwah di Karo ini memang dibutuhkan itu pendakwah yang ikhlas Ustaz. Jadi bukan hanya memandang seberapa besar yang didapat itu Ustaz. Karena itu sih yang membuat kita di sini tuh ya tidak bisa bersatu gitu. Dan satu lagi masalahnya di sini Ustaz, kalau di Karo ini kebanyakan hanya ingin menonjolkan komunitasnya gitu, bukan untuk ya
memang benar-benar membina umat lah gitu. Pasti ibarat pepatah, ada udang di balik batu, Ustaz. Itu jadi kalau ya seperti itulah. Jadi mungkin sama-sama lah mungkin kita bisa membina mental masyarakat Karo inilah, Ustaz. Membina mental, dan juga memang kita butuh itu tadi, Ustaz, para pendakwa lah ya, Ustaz, ya, para pendakwa yang memang betul-betul hidupnya itu diwakafkan untuk dakwah, Ustaz. Itu mungkin itu saja, Ustaz. Dan kalau di daerah tempat binaan kita itu di Siberteng, alhamdulillah perkembangan ini, Ustaz, ya, cerita perkembangan. Awalnya dulu kami datang sana, mereka itu aja tidak tahu, Ustaz. Sampai seperti itunya gitu kan. Huruf Ijazah itu mereka tidak tahu gitu, di satu kampung itu yang muslim. Dan bahkan anak-anaknya pun tak ada guru ngajinya di sana gitu. Jadi kita coba 2 pekan sekali kita ke sana, membawa metode sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah banyaklah perkembangannya, Ustaz, gitu. Jadi yang remaja kita bina untuk menjadi imam di sana gitu kan. Cuman itu tadi juga memang masalahnya, Ustaz, yang kayak Ustaz bilang lah, kita ke sana itu jangan hanya ini, Ustaz, ceramah gitu. Harus memang paling tidak kita gantilah metodenya, atau ya bawa bingkisan apa gitu untuk memancing mereka ke masjid gitu kan, Ustaz. Karena pengalaman yang pertama kali kami kemarin ke sana, memang kami kan nggak bawa apa-apa tuh, rame gitu. Kedua kalinya nggak ada orang gitu, jadi harus dijemput-jemput ya. Itulah pengalaman berdakwah di Karo ini, Ustaz. Jadi seperti itu, Ustaz. Memang betul kata saudara tadi saya, Ustaz Rudi. Memang kita Ustaz, berdakwah ke sini kita harus mengasih tahu dulu sama umat bahwa kita mungkin nanti bukan sekitar ceramah aja ke situ, Ustaz. Ya, kita ada ngasih bingkisan supaya apa, Ustaz? Orang itu semangat untuk mendatangi apa itu. Kalau cuma ceramah aja di TV pun bisa, di YouTube katanya gitu, Ustaz. Nah, tapi kalau kita bilang nanti adalah kita bawa entah buah tangan apa gitu, Ustaz, supaya orang itu rame-rame berbondong, Ustaz. Jadi kami pun di sini untuk mengasih tahu sama umat, kami ada bekal gitu, Ustaz. Nah, gitulah, Ustaz, kira-kira, Ustaz. Sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan ya tadi paparan yang valid ya, insyaallah bisa dipertanggungjawabkan. Yakni kondisi umat Islam di Tanah Karo ya. Ada di pedalaman sana saudara kita yang memang mereka seakan-akan merasa gini, aku Islam pun gak ada apanya. Kan gitu kan? Kan bahaya itu. Kita harus peduli, sahabat sekalian, terutama bagi para pejabat Islam. Ingat, ketika antum semua menjabat ya, gaji antum itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Berbagilah, karena sesungguhnya dengan berbagi, insya Allah apa yang antum miliki bukan berkurang, tapi insya Allah sifat dermawan. Setiap pagi ada 2 malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Tujuan mereka hanya untuk mendoakan orang yang berinfak dan untuk mendoakan orang yang kikir. Maka ayo kita memilih didoakan oleh malaikat yang akan mendoakan harta kita berkembang, jangan mendoakan harta kita semakin berkurang. Maka mudah-mudahan dengan pemaparan pada pagi hari ini, sahabat semua bisa terbuka hatinya ya, bisa peduli kepada sesama kita, sehingga ke depan umat Islam di Tanah Karo bisa lebih baik untuk kita benahi, Ustaz, ya. Insyaallah. Demikian saja pada pagi hari ini, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir.
Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal. Ya. Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris. Ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang dari Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu. Walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu? Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Ada yang ngaku saya tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadannya. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99,sekian% pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius. Kalau Anda bisa masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti mas. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak,
murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28, maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian pilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Saya nggak tahu ya kenapa para ustadz dan para ulama dan banyak saudara-saudara muslim suka sekali merendahkan umatnya dan berkata bahwa orang murtad itu karena kemiskinan. Seakan-akan orang Islam itu miskin semua, sahabat. Ya, murtad karena Indomie itu kan sebenarnya penghinaan kepada umat sih. Seakan-akan untuk beli Indomie saja umat Islam nggak mampu, gitu loh. Saya adalah orang yang tidak setuju, walaupun saya sudah Kristen ya. Saya tidak setuju orang Islam direndahkan sebegitunya, dikatakan orang Islam murtad karena Indomie, murtad karena kemiskinan. Seakan-akan orang Islam itu sudah nggak mampu lagi, sahabat. Beli Indomie pun nggak mampu, makanya jadi murtad. Terus apa artinya sebuah agama? Apa gunanya kita memeluk agama kalau beli Indomie saja nggak mampu? Apa gunanya kita beragama, memeluk suatu agama kalau kita terjerat dalam kemiskinan dan kesengsaraan? Makanya Tuhan Yesus, saudaraku, menebus kita. Selain memberikan keselamatan, memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Jadi sekalipun kita melewati masa sulit, Tuhan Yesus mampu membukakan jalan berkat-berkatnya. Jadi orang Kristen itu tidak percaya. Jika Kristen sungguh-sungguh rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, hidupnya sengsara terus-menerus sampai mati. Bahkan beli makan pun nggak mampu, meninggalnya pun busuk lapar. Kesengsaraan terus, tidak pernah makan. Orang Kristen tidak percaya itu, sahabat. Tidak percaya. Kalau orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, matinya kena busung lapar, nggak mampu beli kerupuk, beli Indomie pun nggak mampu lagi. Nah itu saya kurang percaya yang begitu, sahabat. Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.